Kak, kalau misalkan aku masih umur 13 tahun nggak punya KTP atau lain sebagainya gimana? Terus belum punya rekening atau kayak gimana, intinya gitu ya. Jadi kalian juga ada yang menanyakan ke aku alamatnya, kalau nggak sesuai dengan KTP nggak apa-apa. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah teman-teman, spesial di video kali ini aku bakal ngasih gimana caranya untuk membuka PIN Google AdSense ini, kemudian gimana caranya untuk kita verifikasi ID kita menggunakan PIN ini teman-teman. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, dan like, comment, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Selain itu, aku mau informasikan nih kepada kalian kalau setiap Sabtu malam minggu aku selalu open Q&A terkait YouTube. Jadi buat kalian yang pertanyaannya belum terjawab sama aku, silahkan langsung follow Instagram aku yang ada di bawah ini. Kalian bisa langsung follow dan tanya-tanya ke aku melalui Instagram, oke? Nah teman-teman, sekarang aku pengen banget untuk unboxing PIN ini bareng-bareng sama kalian. Nah aku mau ngasih tahu ini ya, ini PIN kita. Jadi di depan itu ada nama aku, karena memang ini adalah nama dan alamat yang aku tuliskan di akun Google AdSense aku. Beberapa dari kalian menanyakan, Kak, kalau misalkan aku masih umur 13 tahun nggak punya KTP atau lain sebagainya gimana? Terus belum punya rekening atau kayak gimana, intinya gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan nama dari orang tua kalian. Jadi untuk akun Google AdSense-nya itu identitasnya semua adalah orang tua kalian gitu. Baik itu nama, kemudian nanti menggunakan rekeningnya, alamatnya. Kalau alamat ini juga ada yang menanyakan ke aku, alamatnya kalau nggak sesuai dengan KTP nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman, aku pun juga seperti itu. KTP aku masih di KTP Probolinggo, dan untuk alamatnya aku masukkan di alamat kantor, alamat yang kita gampang banget untuk menemukannya. Kemudian alamat yang kita udah pasti nih ada di situ, misalkan di kantor, di kosan atau lain sebagainya, kayak gitu ya teman-teman. Intinya harus dekat dengan kita dan nggak harus sama dengan KTP, kayak gitu. Terus di sini ada untuk lokasi dikirimnya dari mana. Ini kebetulan dikirimnya dari Malaysia. Dan ini di bagian sisi atas itu ada tulisan remove side edges first. Jadi ini harus dilepaskan. Sampingnya juga sama seperti itu. Kemudian bagian sini juga sama, dan bagian sini enggak ya. Jadi beda. Jadi kalau misalnya kita mau buka kayak gini, kita buka sampingnya, kemudian bagian atasnya juga kita remove. Ngikutin instruksi yang udah dikasih tahu ya. Kayak gini. Bagian bawahnya juga seperti ini. Oke, kalau udah selesai kalian bisa langsung buka untuk pinnya. Ini pin aku. Oh ya, tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu secara jelas kepada kalian. Ini di sini ada step by stepnya, kelihatan? Ada step by stepnya nih. Step 1, 2, 3 udah dikasih tahu caranya, jadi gampang banget kalau misalkan kalian mau input untuk pinnya seperti apa. Jadi udah dikasih tahu ya untuk step by stepnya, step 1, step 2, step 3 sampai step 4-nya. Jadi kalian pasti bakal gampang banget untuk ikutin instruksi dari step-step yang ada di sini agar pin kalian bisa terverifikasi dan bisa benar untuk inputnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah pin aku teman-teman. Aku kasih tahu ya ke kalian, ini pin aku. Di sini ada tulisannya dari Google AdSense, your Google AdSense personal identification number. Ini pin aku. Di sini juga dikasih tahu untuk step by stepnya gimana caranya aku untuk input ke dalam input ke dalam Google AdSense aku untuk verifikasi. Ada step 1, step 2, step 3 sampai 4 gitu ya. Udah seperti ini, dan masukkan pin yang ada di sini teman-teman. Aku akan langsung kasih tahu kepada kalian gimana caranya untuk input pin ini teman-teman. Oke, ini dia.
Nah, ini adalah tampilan Google AdSense aku, teman-teman. Jadi ini belum terverifikasi alamatnya ya, karena aku belum input PIN yang udah aku terima. Dan di sini penting banget PIN, karena untuk verifikasi alamat, berapapun jumlah uang yang kalian terima dari YouTube, kalian tidak akan bisa mendapatkannya kalau belum verifikasi alamat menggunakan PIN Google AdSense. Kalian bisa lihat di atas bahwa pembayaran aku sedang ditangguhkan karena belum melakukan verifikasi alamat. Itu penting banget ya, PIN, makanya jangan sampai nyasar, jangan sampai hilang. Kemudian di bagian bawah itu kalian bisa lihat ada verifikasi alamat yang aku dikirim tanggal 13 Februari 2019. Di situ disebutkan bahwa akan diterima 2-4 minggu dan sekarang udah diterima tepat waktu, teman-teman. Terima kasih untuk Google. Dan selanjutnya kita akan langsung kirimkan PIN kita untuk verifikasi. Di situ dituliskan kalian hanya punya 3 kesempatan lagi untuk mengulangnya, jadi hati-hati. Jumlah PIN-nya hanya ada 6 ya, teman-teman, hanya ada 6. Ingat, kalau misalkan kalian sudah merasa benar, sudah merasa oke, kalian tinggal klik untuk kirim aja. Jadi pastikan dulu benar sesuai agar kalian tidak mengulanginya, teman-teman, karena kalian hanya punya 3 kesempatan untuk pengulangan. Di sini aku screenshot soalnya takut terjadi apa-apa. Kalau udah selesai tinggal klik kirim dan verifikasi selesai. Oke teman-teman, tadi kita udah verifikasi sama-sama terkait PIN aku. Terima kasih banyak udah nemenin untuk verifikasi ya. Kalau misalkan udah selesai verifikasi seperti ini, biasanya ya udah nunggu untuk ditransfer aja. Biasanya gajiannya itu tanggal akhir-akhir bulan. Tapi kalau misalkan untuk laporan dari YouTube-nya itu biasanya awal bulan. Jadi misalkan aku bulan Januari dapatnya berapa, itu baru dilaporkan ke AdSense-nya sama YouTube tuh awal bulan. Dan dari Google AdSense-nya dibayar ke kita itu akhir bulannya, teman-teman. Asalkan udah melewati ambang batas minimum dari yang sudah ditentukan oleh Google AdSense, kayak gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video aku kali ini. Buat kalian semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan terkait Google AdSense atau kalian kan banyak banget sih kemarin yang nanyain ke aku terkait, Kak, penghasilannya berapa? Kak, penghasilan YouTuber pemula tahun 2019 itu berapa? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar yang ada di bawah. Kira-kira perlu nggak sih aku bikin video terkait penghasilan aku? Aku tuh takut banget kalau misalkan dibilang sombong atau seperti apa. Tapi harapannya sih untuk memotivasi kalian gitu, untuk memberikan semangat kepada kaliannya. Cuma aku pengen pendapat langsung deh dari kalian, kira-kira aku perlu nggak bikin video terkait penghasilan aku, penghasilan YouTuber pemula tahun 2019 ini. Kalau kalian merasa perlu, silahkan langsung komen di kolom komentar yang ada di bawah, atau bisa langsung komen di video-video aku yang ada di Instagram aku. Silahkan langsung di follow. Kalian bisa langsung komen di situ, komen sebanyak-banyaknya kira-kira perlu atau enggak. Karena aku pengen banget ini tuh masukan dari kalian, karena aku nggak pengen dibilang ya atau seperti apalah gitu. Pokoknya aku nggak mau banget kalau misalkan dari kalian nggak merasa perlu atau nggak penting, ya aku nggak akan bikin videonya. Tapi kalau kalian banyak banget yang komen untuk aku bikin video tersebut, video penghasilan YouTuber pemula, ya aku akan bikinin buat kalian sesuai request aja sih kalau aku biasanya. Oke, mungkin segitu aja untuk video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan memberikan semangat dan motivasi buat kalian untuk terus maju. Jangan terlalu banyak alasan untuk bertindak. Jangan nunggu niat untuk kalian upload video kalian, karena ya keburu nanti yang lain pada dimonetisasi, kalian masih entah ada di mana gitu. Oke? Jangan lupa subscribe channel ini karena kita sedang menuju ke 10.000 subscriber. Dan ikutin aku terus di video-video aku berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Tip